Go get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfan Maulana dengan NPM 1903100065 dan juga partner saya. Saya Lintang Sekar NPM 190310101066. Baik, kami dari grup C Paralel B sesi B2 akan menjelaskan terkait dengan praktikum mikrobiologi, yaitu pembuatan media dan juga penanaman jasa training. Nah, sebelum beralih ke pembuatan media dan juga penanaman jasa training, kita harus mengetahui terlebih dahulu media itu sendiri. Nah, media merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang dipakai untuk menumbuhkan mikroorganisme baik dalam mengkultur bakteri, jamur, dan juga mikroorganisme lainnya. Nah, kegunaan dari media itu, media selain untuk menumbuhkan mikroba, juga dibutuhkan untuk isolasi dan juga inokulasi mikroba, serta untuk uji fisiologi dan biokimia mikroba dengan tujuan untuk memperoleh kultur murni. Selanjutnya ada jenis-jenis dari media. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya, ada medium padat, di mana media ini mengandung dari agar yaitu 15%, sehingga setelah dingin media tersebut menjadi padat. Yang kedua yaitu medium semi solid, di mana media ini mengandung agar sebesar 0,3 sampai 4%, sehingga menjadi sedikit kenyal dan juga tidak padat dan juga tidak begitu cair ketika prosesnya nanti. Selanjutnya yang ketiga yaitu medium cair, di mana media ini tidak mengandung agar. Contohnya sendiri yaitu adalah NB atau nutrient broth dan juga LB atau lactose broth. Yang kedua yaitu jenisnya berdasarkan komposisi. Ada medium sintesis, di mana media ini merupakan media dengan komposisi kimianya diketahui jenis dan takarannya secara pasti, misalnya yaitu glukosa agar dan juga meccanki agar. Selanjutnya ada medium semi-sintesis, di mana media ini sebagian komposisinya diketahui secara pasti, misalnya PDA atau potato dextrose agar yang mengandung agar, dextrosa, dan juga ekstrak kentang. Untuk bahan ekstrak kentang tidak dapat mengetahui secara detail tentang komposisi senyawa penyusunnya. Selanjutnya ada medium non-sintesis, di mana media ini merupakan media yang dibuat dengan komposisi yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya, misalnya tomato juice agar dan juga brain heart infusion agar dan juga pancreatic extract. Yang ketiga yaitu jenisnya berdasarkan fungsi. Yang pertama ada media untuk isolasi, di mana media ini mengandung semua senyawa esensial untuk pertumbuhan mikroba, misalnya nutrient broth atau blood agar. Yang selanjutnya ada media selektif, di mana media ini merupakan media yang selain mengandung nutrisi juga ditambah suatu zat tertentu, sehingga media tersebut dapat menekan pertumbuhan mikroba lain dan merangsang pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu media diperkaya. Media diperkaya adalah media yang mengandung komponen dasar untuk pertumbuhan mikroba dan ditambah komponen kompleks seperti darah, serum, dan juga kuning telur. Media diperkaya juga bersifat selektif untuk mikroba tertentu. Bakteri yang ditumbuhkan dalam media ini tidak hanya membutuhkan nutrisi yang sederhana untuk berkembang biak, tetapi membutuhkan komponen kompleks seperti blood turtle agar, bile agar, dan juga serum agar. Selanjutnya jenis yang masih jenis berdasarkan fungsinya, yaitu media untuk peremajaan kultur, di mana media umum ini merupakan media umum atau spesifik yang digunakan untuk peremajaan kultur. Nah, selanjutnya ada media untuk karakterisasi bakteri, di mana media ini bertujuan untuk mengidentifikasi mikroba dari campurannya berdasarkan karakteristik spesifik
yang ditunjukkan pada media diferensial, misalnya TSIA atau triple sugar iron agar yang mampu melihat enterobacteria berdasarkan bentuk, warna, ukuran koloni, dan juga perubahan warna media sekeliling koloni. Selanjutnya ada media untuk karakterisasi bakteri. Media ini yang digunakan untuk mengetahui kemampuan spesifik suatu mikroba, contohnya adalah nitrat broth, lactose broth, dan juga arginin agar. Yang selanjutnya ada media untuk menentukan kebutuhan nutrisi spesifik, mana media ini digunakan untuk mendiagnosis atau menganalisis metabolisme suatu mikroba. Selanjutnya yaitu tahapan dalam pembuatan media. Yang tahap pertama yaitu pencampuran bahan. Medium biasanya dibuat dengan melarutkan semua bahan dalam aquades, diurutkan dengan resep dan dipanaskan sampai semua bahan larut. Apabila selama melarutkan bahan-bahan tersebut volume aquadesnya berkurang, maka sebelum disterilkan harus ditambah aquades sesuai resep. Selama pencampuran dan pemanasan medium, dilakukan juga pengadukan dan dijaga jangan sampai meluap. Tahap yang kedua yaitu penyaringan medium. Nah, ketika bahan-bahan yang digunakan itu banyak berupa padatan, maka nanti ketika proses pemindahan medium itu harus dilakukan penyaringan terlebih dahulu menggunakan kertas saring atau kain tipis. Tahap yang ketiga yaitu pengaturan pH. Medium kadangkali memerlukan nilai pH tertentu sehingga perlu dilakukan pengaturan pH. Pengaturan pH dapat dilakukan dengan penambahan larutan NaOH atau HCl. Penambahan HCl dilakukan apabila nilai pH terlalu tinggi. Untuk perbedaan pH besar digunakan 1 NaHCl, sedangkan kalau perbedaan pH kecil digunakan 0,1 NaHCl. Prosedur sama dilakukan apabila pH terlalu rendah, hanya saja larutan yang digunakan adalah NaOH. Pengaturan pH ini dapat dilakukan sebelum proses sterilisasi. Tahap selanjutnya yaitu penambahan antibiotik. Antibiotik ini kadang diperlukan untuk mencegah pertumbuhan jenis mikroorganisme yang tidak dikehendaki, misalnya penambahan chlorofenikol untuk mencegah pertumbuhan bakteri ketika ingin menumbuhkan fungi. Nah, penambahan antibiotik ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah sterilisasi, tergantung dari jenis antibiotik tahan panas atau tidak. Tahap selanjutnya yaitu pemasukan medium dalam wadah, di mana tahap ini perlu dilakukan sebelum sterilisasi. Wadah yang dapat digunakan misalnya tabung reaksi atau Erlenmeyer, wadah tersebut harus bersih, bebas debu dan juga tidak terkontaminasi. Tabung reaksi yang digunakan misalnya untuk pembuatan agar itu harus miring dan agak tegak, sedangkan Erlenmeyer digunakan untuk medium yang akan dituang dalam petridis. Tahap selanjutnya yaitu sterilisasi medium, di mana sterilisasi medium dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung macamnya medium. Salah satu cara yang paling sering digunakan yaitu menggunakan autoclave. Prinsip kerja dari autoclave sendiri yaitu uap panas bertekanan, di mana tekanannya 1 atm dengan suhu 121 derajat Celcius, dan juga pasteurisasi untuk medium yang mengandung bahan yang tahan panas tinggi. Selanjutnya, medium yang dibuat dan sudah steril mungkin tidak digunakan sehingga sebaiknya disimpan di refrigerator atau lemari es. Medium apabila disimpan dalam suhu kamar untuk periode lama, maka akan cenderung kehilangan kelembapan atau dehidrasi dan lebih mudah untuk terkontaminasi. Selanjutnya ada syarat pembuatan media. Yang pertama, syaratnya adalah media mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Lalu, media mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba. Dan media ini harus dalam keadaan steril, artinya sebelum ditanami mikroorganisme, tidak ditumbuhi oleh mikroba lain yang tidak diharapkan. Lalu ada nutrisi mikroba. Nutrisi ini merupakan aspek yang menyangkut fisiologi yang disepakati sebagai suplai monomer
atau bahan dasar polimer yang dibutuhkan sel untuk tumbuh. Substansi yang diperlukan disebut nutrien. Beda organisme berbeda pula kebutuhan nutriennya dan jumlah kebutuhannya. Mikroba memerlukan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi dan untuk bahan pembangun sel, untuk sintesa protoplasma dan bagian-bagian sel lain. Setiap mikroba mempunyai sifat fisiologi tertentu sehingga memerlukan nutrisi yang tertentu pula. Lalu ada kerusakan pada media. Yang pertama adalah berkurangnya kapasitas pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pencairan yang berulang dari media padat, tercampur dengan garam-garam logam, dan salah penggunaan mayoritas larutan yang dapat merubah pH. Lalu ada penyusun kekentalan. Hal ini disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah, dan pencairan berulang dari media padat. Lalu warna dari media ini menjadi keruh atau gelap. Hal ini disebabkan oleh sterilisasi berlebihan akibat terjadi karamelisasi karbohidrat atau gula dan pemanasan yang tidak merata. Lalu ada perubahan pH yang disebabkan oleh sterilisasi berlebihan juga, pencampuran yang tidak merata, hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai, menggunakan wadah yang bersifat alkali, dan pemanasan yang dilakukan berulang kali. Lalu yang terakhir ada pengendapan. Ini disebabkan oleh sterilisasi berlebihan juga, pemanasan media agar yang terlalu lama dengan temperatur tinggi, dan bahan-bahan yang dipakai tidak sesuai. Nah, ada yang namanya bioseramik atau mikroorganisme. Itu merupakan makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran beberapa mikron. Dengan 1 mikron itu sama dengan 0,001 mm. Dikarenakan ukurannya yang teramat kecil, maka makhluk ini hanya bisa dilihat menempuh mikroskop elektron. Bioseramik tidak hanya berwujud bakteri, tetapi juga berwujud kapang atau jamur, hamir atau yeast, protozoa, dan virus. Kegunaan dari bioseramik ini yang pertama, bisa digunakan untuk fermentasi, sebagai aditif makanan, sebagai pelindung makanan dan fermentasi. Contohnya adalah pada daging ayam, lalu sebagai bakteri Acetobacter untuk membuat pisang cuka, lalu sebagai Saccharomyces pada fermentasi roti dan bir. Yang pertama ada inokulasi. Inokulasi merupakan kultur mikroba yang diinokulasikan ke dalam medium pada saat kultur mikroba tersebut pada fase pertumbuhan. Nah, lalu ada inkubasi atau fermentasi yang merupakan proses memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Inkubasi ini merupakan masa antara inokulasi atau infeksi sampai pertumbuhan koloni yang karakteristik atau sampai terjadinya gejala penyakit yang khas yang ditimbulkan oleh jasad kronik patogen. Selanjutnya ada perbedaan antara media dasar dan media inokulasi. Yang pertama, media dasar atau media basal ini adalah media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Contohnya adalah nutrien growth, calcium, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada media inokulasi yang merupakan media pertumbuhan mikroorganisme yang merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi pada media berupa molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen selnya. Ada beberapa metode untuk inokulasi. Yang pertama ada metode tebar. Jadi inokulasi itu disebarkan dalam medium batang yang sama dapat digunakan dapat menginokulasikan pinggan kedua untuk dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Pada beberapa pinggan akan muncul koloni-koloni yang terpisah. Lalu yang kedua ada metode tusuk. Metode tusuk ini caranya dengan meneteskan atau menusukkan jarum ose yang di dalamnya terdapat inokulum kemudian dimasukkan ke dalam media. Lalu yang ketiga ada metode gores. Penggoresan ini sempurna. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cairan petri dengan jarum pindah. Di antara garis-garis goresan akan terdapat sel-sel yang cukup terpisah sehingga dapat tumbuh menjadi koloni. Cara penggarisan ini dilakukan pada medium pembiakan pada bentuk yang lempeng atau datar.
Dalam pembuatan media juga ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu pH. Pengukuran derajat keasaman atau eksponen hidrogen media ini sangat penting. Jika terlalu asam atau basa, maka pertumbuhan bakteri akan terhambat. Yang kedua adalah pengisian. Pengisian media yang sudah diukur pH-nya ke dalam tabung atau botol sebaiknya jangan terlalu penuh untuk menghindari tumpah atau pecah jika diselokan. Untuk bentuk padat yang mengandung 2% agar-agar atau bentuk semi solid yang mengandung 0,2% sampai 0,5% agar-agar. Faktor yang ketiga yaitu sterilisasi. Sebelum diisikan, media ini harus dipanaskan dahulu supaya agarnya larut dan homogen. Sedangkan untuk pembuatan media agar kuat, dimasukkan langsung ke dalam air layer yang kemudian ditutup dengan kapas atau aluminium foil yang kemudian harus disterilisasi. Hasil percobaan pembuatan media dan penanaman berikutnya. Yang pertama hasil pengamatan dari pembuatan media. Jadi ada 3 media yang kita buat. Yang pertama ada media agar dengan hasil pembuatannya berwarna putih kekuningan dan berwujud padat. Lalu yang kedua ada media kecambah dengan hasil berwarna putih kekuningan dan berwujud padat. Lalu yang ketiga ada nutrient growth dengan warna putih kekuningan dan wujudnya cair. Selanjutnya pengamatan biasa keramik. Yang pertama medianya nutrient growth dengan jenis biasa keramiknya ada yeast. Nah, di sini bentuknya itu fokus, berkoloni, dan tidak berinti sel. Lalu yang kedua ada jenis biasa keramik pada air got yang berbentuk fokus, tidak berkoloni, dan tidak berinti sel. Yang kedua ada media kecambah dengan biasa keramik yes, bentuknya fokus, berkoloni, dan tidak berinti sel. Lalu ada biasa air got, bentuknya fokus, tidak berkoloni, dan tidak berinti sel. Yang ketiga ada media neutron agar dengan jasa keramik yes, berbentuk fokus, berkoloni, dan tidak berinti sel. Lalu ada jasa keramik air got, ini bentuknya juga fokus, tidak berkoloni, dan tidak berinti sel. Dan yang dapat kita sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.